Jadi nggak ngis. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih dibintangi oleh Alicia Rininta sebagai Novia, Jonathan Frizzy sebagai Hakim, Randy Pangalila sebagai Jeffrey, dan Dinda Kirana sebagai Tami. Hati wanita mana yang tidak tersakiti jika suaminya selingkuh dengan sahabat sendiri? Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Novia dalam Takdir Cinta Yang Kupilih. Suami Novia berselingkuh dengan Tami di rumahnya Novia sendiri. Tak hanya selingkuh, mereka pun melakukan hubungan intim hingga terjadilah kehamilan di luar nikah. Padahal Tami sendiri sudah memiliki suami, yaitu Nathan. Pada episode sebelumnya, Takdir Cinta Yang Kupilih menceritakan jika Pak Samsul berniat ingin menceritakan kejadian sejujurnya mengenai tragedi tabrakan yang terjadi di persimpangan yang telah menewaskan satu orang, yaitu ayah kandung dari Novia. Gara-gara kecelakaan itu Novia jadi kehilangan ayah kandungnya untuk selama-lamanya dan menjadi anak yatim piatu. Sangat malang sekali nasib yang dialami Novia. Kisah cintanya juga menjadi hancur akibat kelakuan sahabatnya sendiri. Di episode selanjutnya, Pak Samsul bertemu dengan Nathan. Selama ini sudah berbelasan tahun Nathan tidak ingin menemui Pak Samsul akibat Nathan malu memiliki ayah seorang mantan narapidana dan Nathan pun pergi ke Amsterdam untuk fokus sebagai fotografer. Kisah cinta Nathan dan Tami juga renggang sejak Tami meninggalkan Nathan untuk kembali ke Indonesia karena Tami tak kuat dengan perlakuan Nathan yang ringan tangan dan Tami selalu menjadi korban KDRT Nathan. Pak Samsul sudah menceritakan jika ini murni kesalahan anaknya Pak Arjuna yang lalai dalam berkendara, bukan karena Pak Samsul. Namun karena anak Arjuna masih di bawah umur, akhirnya Arjuna yang menuduh Samsul atas kejadian kecelakaan itu. Nathan dipastikan akan mulai luluh dan percaya pada perkataan Pak Samsul dan mulai akrab dengan Pak Samsul. Lantas apakah prediksi ini akan terjadi pada episode selanjutnya di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih? Di scan lain, malam ini, Novia berterima kasih pada Jeffrey, karena berkat bantuannya Dr. Bastian bisa mengoperasi mamanya Novia. Padahal Jeffrey bermaksud untuk merahasiakannya dari Novia. Tapi ternyata sebaliknya, Profesor Bastian sendiri yang mengatakan pada Novia bahwa Jeffrey adalah keponakannya. Bu Atrit mulai khawatir lagi kenapa Jeffrey masih terus dekat dengan Novia. Bu Astrid menceritakan hal tersebut kepada Pak Arjuna. Awalnya Pak Arjuna dan Bu Astrid tidak begitu memperhatikan Novia, hanya sebatas guru dari Brian saja. Melihat Jeffrey yang semakin hari, semakin dekat dengan Novia, Pak Arjuna mulai curiga dan mencari tahu latar belakang Novia. Di sisi lain, Yo marah karena Miranti dan Pak Samsul kerjasama. Padahal Yo tidak mau bertemu dengan Pak Samsul. Kali ini Pak Samsul benar-benar memberitahu Yo kalau yang menabrak sesungguhnya adalah anak Pak Arjuan. Serta orang tua Hakim memberitahu Hakim bahwa Pak Asraf melihat ketidakharmonisan rumah tangga Novia dan Hakim. Serta Ibu Hakim terus membujuk untuk lagi-lagi memberikan perhatian ke Novia. Ayah Novia juga sudah merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan rumah tangga Novia. Sementara itu Hakim bilang pada Tami kalau Jeffrey lah yang telah membocorkan rahasia mereka pada Novia. Hakim dan Jeffrey berebut membukakan botol minum untuk Novia. Yo juga kini sudah tahu kalau Hakim tengah dekat dengan Tami. Sementara itu Novia sedang kebingungan karena ibundanya masuk rumah sakit. Pada episode sebelumnya, Bu Esti yang menyaksikan pelukan tidak sengaja antara Hakim dan Tamia menjadi petaka bagi Ibu Esti tersebut yang sangat syok melihatnya.
Namun ketika Bu Esti ingin menghampiri hakim, saat menyeberang jalan Bu Esti disambar mobil yang mengakibatkan kecelakaan hingga membuat terkapar di tengah jalan. Hakim melihat tersebut dan ia membantu menyelamatkan bu mertuanya. Ia sangat tahu ibu mertuanya tersebut melihatnya dengan tamih. Bukan takut karena mertuanya kenapa-kenapa akibat kecelakaan tersebut. Dari situ, sikap hakim menampilkan muka yang khawatir tanpa orang lain tahu apa yang dikhawatirkan sebenarnya. Bu Esti ingin mengucapkan sesuatu untuk memberitahu suaminya yaitu Pak Asraf, namun ia seperti orang bisa membuka mulut tapi tidak bisa berbicara. Bu Esti kemungkinan akan lumpuh dan tidak bisa berbicara akibat hantaman mobil yang keras dari belakang. Serta hingga sampai di rumah sakit, dokter telah memeriksa Bu Esti. Novia saat sudah mempersiapkan mental untuk jujur kepada kedua orang tuanya. Ternyata Bu Esti kecelakaannya. Bisa jadi Novia masih akan menyembunyikan hal tersebut dari kedua orang tuanya akibat kondisi yang tidak memungkinkan. Dan kini Novia sudah mendengar kabar kecelakaan tersebut dan dengan gugup ia menuju rumah sakit. Namun ia diantar oleh Jeffrey, Brian. Pada episode malam ini, Jeffrey terus memberi perhatian kepada Novia. Saat itu Jeffrey melihat Novia yang sangat sedih karena kepikiran pada mamanya. Saat itu Novia sampai tidak bisa membuka tutup botol air minumnya. Jeffrey ingin membantunya untuk membuka tutup botol tersebut, namun hakim tiba-tiba datang dan mengambil botol tersebut dan langsung membukanya. Hingga Jeffrey dan Novia kaget. Hakim terlihat sangat jelas kecemburuannya. Sementara itu, Novia tidak merespon lebih kejadian tersebut karena ia masih sangat sedih dengan apa yang dialaminya saat ini. Di sisi lain, Yo yang masih terus mencari keberadaan Tami dan kali ini Yo dikejutkan oleh perkataan Novia yang berkata bahwa Tami pergi karena sedang dekat dengan orang lain. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.